Bantuan sosial PKH dan BPNT tahap 3 sampai hari ini terus berproses secara bertahap dalam rangka penyaluran tahap 3, mengikuti jadwal yang telah ditetapkan pada bulan penyaluran per triwulanan yang dimulai sejak memasuki bulan Juli hingga akhir September 2025. Nah, ada perubahan-perubahan mendasar yang wajib diketahui KPM yang menunggu pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT tahap ketiga yang wajib diketahui agar KPM mengetahui jika saja mendapatkan bantuan pada tahap ketiga dan memaklumi penyebabnya bila bantuan tidak cair. Nah, pada video kali ini saya akan menginformasikan ciri-ciri penerima PKH BPNT yang tentunya harus memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk sebagai syarat utama dan ciri-ciri lainnya. Nah, topik ini tentu penting agar dapat dipahami. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, saya akan segera kembali menginformasikan kepada teman-teman semua setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga di akhir pekan ini selalu dalam kedamaian, kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Hingga saat ini penyaluran bantuan sosial pada triwulan ketiga mulai terus kembali. Sejak pertengahan bulan Juli, bantuan stimulus ekonomi pemerintahan Prabowo terus digulirkan. Sembari bantuan PKH tahap 3 mulai proses tahapan-tahapan penyaluran. Bantuan sosial atau bansos, program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai BPNT tahap 3 tahun 2025 merupakan wujud komitmen pemerintah Indonesia untuk mendukung kesejahteraan keluarga miskin dan rentan miskin bagi warga yang menjadi target penerima PKH dan BPNT. Ini wajib diketahui perbedaannya. Karena bukan saja masyarakat awam, banyak yang tidak mengerti perbedaannya. Bahkan penerima bansos tidak sedikit juga menyamarkan bantuan yang masuk ke kartu KKS adalah bantuan PKH atau sebaliknya adalah bantuan BPNT. Karena bantuan sama-sama disalurkan melalui kartu KKS dan sama-sama berupa uang tunai. Berbeda pada penyaluran sebelum tahun 2023. Bantuan BPNT disalurkan berupa komoditas bahan pangan seperti beras, telur, daging, buah-buahan, dan sayuran. Namun sejak Menteri Sosial dijabat oleh Ibu Risma, bantuan BPNT diubah istilahnya menjadi program sembako yang disalurkan berupa uang tunai, juga seperti bantuan PKH. Nah, meskipun bantuan PKH dan BPNT disalurkan secara tunai saat ini, tapi kedua program bantuan ini memiliki tujuan dan kriteria yang berbeda. Perbedaan utama antara penerima program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT tahap 3 tahun 2025 untuk periode Juli-September. Berdasarkan kriteria, tujuan dan mekanisme penyaluran yaitu bantuan PKH bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. PKH bersifat bersyarat, artinya si penerima PKH dipastikan memenuhi kewajiban tertentu, misalnya memiliki kategori keluarga yang spesifik, ibu hamil, nifas, anak usia dini 0 sampai 6 tahun, anak sekolah SD, SMP, SMA, lansia 60 tahun, penyandang disabilitas berat, gangguan jiwa atau ODGJ atau keluarga korban pelanggaran HAM berat. Nah, selain itu, persyaratan penerima bantuan wajib memenuhi komitmen kepesertaan seperti melakukan pemeriksaan kesehatan bagi balita dan ibu hamil, serta aktif mengikuti pertemuan kelompok di setiap bulannya yang diselenggarakan oleh pendamping untuk peningkatan pengetahuan mengenai pola pengasuhan anak, perawatan balita dan ibu hamil, kesehatan dan gizi, perawatan lansia, dan juga pemberdayaan ekonomi keluarga dan lainnya. Nah, sedangkan untuk tujuan dan target penerima BPNT bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok keluarga miskin dan tidak memiliki syarat kepatuhan seperti PKH, tetapi dana bantuan BPNT hanya boleh digunakan untuk pembelian bahan pangan dan menyangkut dua kriteria penerima BPNT.
tidak memerlukan komponen keluarga spesifik, tetapi harus termasuk dalam kelompok miskin atau rentan miskin berdasarkan data tunggal sosial ekonomi DTSEN desil 1 sampai 4. Jadi penerima BPNT tidak ada kewajiban bersyarat seperti PKH, hanya perlu terdaftar DTSEN dan memiliki kartu keluarga sejahtera atau KKS. Kemudian apa ciri-ciri penting yang harus diketahui agar nantinya bila tidak cair pada tahap ketiga, bila saja terputus bantuannya, maka kemungkinan ciri-ciri keluarganya tidak lagi melekat sebagai penerima bantuan PKH maupun BPNT tahap ketiga. Nah, berikut ini rincian ciri-ciri penerima PKH maupun BPNT tahap ketiga, yaitu yang pertama, setiap keluarga penerima manfaat atau KPM harus terdaftar dalam data tunggal sosial ekonomi DTSEN yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik BPS. Data ini menjadi acuan utama untuk menentukan keluarga miskin atau rentan miskin yang berhak menerima PKH atau BPNT pada tahap ketiga. Nah, selain itu, KPM wajib memiliki nomor induk kependudukan atau NIK dan kartu keluarga KK yang valid sebagai bukti kewarganegaraan Indonesia. Mereka juga tidak boleh berstatus sebagai aparatur sipil negara ASN, anggota TNI, atau Polri. Untuk PKH, KPM harus memiliki anggota keluarga dengan kategori tertentu seperti ibu hamil atau menyusui, anak usia dini 0-6 tahun, anak usia sekolah SD, SMP, SMA, lansia di atas 60 tahun, atau penyandang disabilitas berat. Mereka diwajibkan memenuhi komitmen seperti memastikan anak sekolah hadir secara rutin, kemudian ibu hamil dan balita menjalani pemeriksaan kesehatan, serta lansia atau penyandang disabilitas mendapatkan perawatan yang memadai. Khusus untuk lansia sebatang kara, penyandang disabilitas berat atau korban tindak kekerasan, mereka berpotensi menerima bansos seumur hidup tanpa evaluasi ulang. Sementara itu untuk BPNT, KPM harus memiliki kartu keluarga sejahtera atau KKS. Dalam beberapa kasus, KPM dapat menerima PKH dan BPNT secara bersamaan jika memenuhi kriteria keduanya, meskipun penerima ganda dievaluasi ketat untuk mencegah duplikasi. Dengan memenuhi ciri-ciri ini, KPM diharapkan dapat memanfaatkan bansos untuk meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan keluarga, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Nah, tak hanya bantuan PKH dan BPNT disiapkan pemerintah bagi warga negara yang memiliki persyaratan dan ciri-ciri penerima yang saya sebutkan tadi, Kemensos mengubah paradigma bansos sejak terbitnya Inpres nomor 4 2025 mengenai DTSEN. Bila sebelum-sebelumnya basis data penerima itu menggunakan DTKS, sejak penyaluran tahap kedua 2025 itu menggunakan DTSEN yang dianggap lebih akurat dan spesifik dalam menentukan penerima bansos. Nah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi tempat tinggal, akses air bersih, sanitasi, dan kecukupan makanan, tidak hanya berdasarkan pendapatan. Oleh karena DTSEN tidak hanya mempertimbangkan pendapatan, tetapi juga kondisi sosial ekonomi yang lebih luas seperti akses terhadap air bersih, sanitasi, dan kecukupan pangan. Data dalam DTSEN akan terus diperbaharui secara berkala, termasuk melalui pemutakhiran data dari Badan Pusat Statistik BPS untuk memastikan ketepatan sasaran. Kemudian DTSEN telah menerapkan mitigasi risiko seperti pengajuan sanggahan melalui aplikasi cek bansos bagi masyarakat yang merasa keberatan terkait status penerima bansos. Kemudian, data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN juga fokus pada pemberdayaan masyarakat. Selain perlindungan sosial, Kemensos juga memperkuat program pemberdayaan untuk mendorong kemandirian ekonomi penerima bansos. Dengan DTSEN diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam penyaluran bansos serta memastikan bantuan tepat sasaran. Nah, bagi penerima bansos lama mungkin tidak lagi terdaftar jika tidak memenuhi kriteria DTSEN. Sementara yang sebelumnya tidak terdaftar bisa saja menjadi penerima. Nah, perubahan dari DTKS ke DTSEN merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bansos
serta mendorong pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi. Penerima bansos perlu memastikan data mereka selalu diperbarui dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah terkait perubahan ini. Nah teman-teman, demikian untuk informasi hari ini. Semoga infonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.